Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel M2X Zafik. Kali ini saya akan memberikan beberapa soal latihan tentang eksponen atau perpangkatan. Kita langsung saja di sini untuk nomor 1 ada soal 8 pangkat negatif 1/3 dikurang 27 pangkat 2/3 tambah 32 pangkat negatif 1/5. Nah, ini seperti apa atau digimanakan ini tuh? Kita simak videonya. Jadi untuk langkah pertama ini tuh adalah kita dibuat pangkat dulu angka yang di dalam kurung di sini. Jadi gimana? 8 itu kalau dibuat pangkat angka berapa? Pangkat berapa yang hasilnya 8? 27 juga sama, 32 juga sama. Berarti digimanakan lagi? Berarti 8 kalau dibuat pangkat jadi berapa? Ada yang tahu? Jadi 2 pangkat 3. Pangkat negatif 1/3. Kenapa 2 pangkat 3? Karena 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya 8. Dikurangi 27 juga sama dibuat pangkat. Jadi angka berapa yang pangkatnya berapa yang hasilnya 27, yaitu 3 pangkat 3. Loh, 3 pangkat 3 27? Ya, karena 3 kali 3 kali 3. Bukan berarti 3 kali 3 hasilnya 9, bukan. Tapi 3 kali 3 kali 3. Jadi hasilnya 27. Pangkat di sini 2/3. Ditambah 32 juga sama. Dibuat pangkat. Ada yang tahu? Ya, betul. 2 pangkat 5. Pangkat negatif 1/5. Selanjutnya kita kalikan pangkat yang di dalam kurung dengan pangkat yang di luar kurung. Kenapa? Karena mengacu ke sifat eksponen. Ada sifat eksponen A pangkat M dipangkatkan lagi N. Jadi A pangkat M dikali N. Oke? Berarti kalau ini gimana? Duanya kita tulis terlebih dahulu. 3 kali 1, 3 bagi 3, 1. 3-nya ini positif, 1/3 ini negatif, positif ke negatif, itu negatif. Jadi 2 pangkat negatif 1. Dikurangi, yang ini juga sama, 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2/3, jadi 3. Nih, yang ini 3 kali 2, 6, bagi 3, 2. Jadi 3 pangkat 2. Ini positif, hasilnya positif. Beda dengan yang ini ya. Ditambah 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi negatif 1/5. 5 kali 1, 5 bagi 5, 1. Oh ya, ini lupa. Tulis dulu duanya. Ininya 1, ini positif, ini negatif, jadi negatif. Sampai sini. Ngerti kan? Paham? Selanjutnya, ini gimana kan nih? 2 pangkat negatif 1 bukan berarti jadi hasilnya negatif 2, bukan. Tapi ini menjadi 1/2. Loh, kenapa jadi 1/2? Karena dilihat dari sifat eksponen, ada sifat eksponen yang 1/A pangkat N itu sama dengan A pangkat negatif N. Penasaran? Searching di Google, pasti banyak yang seperti ini. Oke, kita lanjut. Jadi 2 pangkat negatif 1 itu 1/2 dikurangi 3 pangkat 2 itu 9, ditambah 2 pangkat negatif 1 sama. Jadi hasilnya 1/2. Selanjutnya kita jumlahkan 1/2 dikurang 9 tambah 1/2. 1/2 tambah 1/2, 1 kurang 9 jadi negatif 8. Oke, mengerti? Selanjutnya kita untuk mengerjakan soal nomor 2 ada soal 100
pangkat 1/2 dikali 81 pangkat 3/4 dikali 36 pangkat 1/2. Langkahnya sama aja seperti yang tadi. Jadi gimana? 100 ini kita buat pangkat. Jadi berapa? 10 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 1/2. Karena 10 pangkat 2 itu 100 dikali 81 dibuat pangkat juga sama, yaitu berapa? Ya, 3 pangkat 4. Pangkatkan lagi 3/4 dikali 36, ya 6 pangkat 2 dipangkatkan lagi 1/2. Angka selanjutnya, jadi pokoknya sama saja dengan pengerjaan yang tadi, cuman bedanya di sini kali. Kalau yang tadi ada tambah ada kurang. Jadi di sini langkah selanjutnya 10, 2 kali 1, 2 bagi 2, 1. Kalau 1 nggak usah ditulis berarti ya. Dikali 3 pangkat 4, pangkatkan lagi 3/4, jadi 4 kali 3, 12, 12 bagi 4, berapa? 3. Dikali 6 pangkat 2, dipangkatkan lagi 1/2, jadi 2 kali 1, 2, 2 bagi 2, 1, berarti 6. 6 pangkat 1, 1 nggak usah ditulis. Sama dengan 10 kali 6, 60, 3 pangkat 3, yaitu 27. Sehingga 60 kali 27 berapa? Ada yang tahu? Ini 0 belakangnya. 6 kali 7, 42. Tulis 2, simpan 4. 6 kali 2, 12. 12 tambah 4, 16. Berarti hasilnya 1620. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk nomor 3. Nah, kalau ini digimanakan? Langkah pertamanya, ada yang tahu? Ya, seperti sifat yang tadi, yang mana? Yaitu yang A pangkat M dipangkatkan lagi N. Kenapa diginiin? Seperti ini kan? Karena di sini ada pangkat di dalam kurung, terus ada pangkat lagi di luar kurung. X pangkat 3 kali Y pangkat 2 kali Z pangkat 5 dibagi X pangkat 4 kali Y pangkat 2 kali Z pangkat 3 dipangkatkan 3. Jadi pangkat yang di dalam kurung dikalikan dengan yang di luar. Sehingga X pangkat 3 kali 3, 9 kali Y 2 kali 3, 6 Z 5 kali 3, 15 per X 4 pangkat 3 4 kali 3, 12 kali Y 2 kali 3, 6 kali Z 3 kali 3, 9. Angka selanjutnya gimana? Kita kurangi pangkat yang di atas dikurangi dengan pangkat yang di bawah. Maksudnya gimana sih? Kita coba dulu. X9 dikurangi 12. Ngerti nggak dari mana ini? Ini mengacu dari sifat eksponen juga. Sifat eksponen ada yang seperti ini. A pangkat M dibagi A pangkat N. Jadi A pangkat M dikurang N. Kita mengacunya di sini karena A-nya sama, berarti pangkatnya bisa dikurang. Asalnya pembagi atau per atau pecahan diganti jadi pengurangan. Ya, seperti ini juga sama. Pecahan yang tadi, pembagian tadi diganti jadi pengurangan. Tapi X dengan yang X nggak bisa, X dengan Y, X dengan Z nggak bisa. Y dengan Z, Y dengan X nggak bisa. Harus huruf yang sama. Sehingga X pangkat 9 kurang 12 dikali Y 6 dikurang 6 kali
Z 15 dikurang 9. Oke, langkah selanjutnya 9 kurang 12 berapa? X pangkat negatif 3. 6 kurang 6 0 kali Z 15 kurang 9 berapa? Ya, 6. Ini udah selesai? Selesai. Cuman tergantung A, B, C, D, E. Kalau jawaban pilihan ganda. Nah, kalau angka selanjutnya ada? Ada. Yaitu, nih gini. Z pangkat 6 per X pangkat 3. Hasilnya seperti ini. Kok bisa? Nah, kita mengacu sifat eksponen lagi di sini nih. Ada sifat eksponen tentang 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Yang tadi berarti yang pangkatnya negatif yang mana nih? Ya, yang ini, X pangkat negatif 3. Ya udah, kita simpan saja di penyebut. Cuman bedanya awalnya pangkatnya negatif, ini jadi positif. Oke. Terus satunya gimana? Sebenarnya ikut. Atau kita jabarin dulu aja ya. 1 dikali. Atau 1 per X pangkat 3. Mengacu yang ini. Mengacu yang ini jadi 1 per X pangkat 3. Terus yang pangkat 0-nya kemana nih? Nah, ada sifat eksponen lagi. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Sedangkan di sini, Y pangkat 0 itu hasilnya berapa? 1 juga. Oke. Jadi hasilnya itu 1 kali 1, 1 kali Z pangkat 6, Z pangkat 6 per X pangkat 3. Begitu. Oke. Jika masih ada yang belum mengerti, komen saja di kolom komentar. Nah, di sini untuk nomor 4, ada soal lagi. X pangkat 2 kali Y pangkat 3 kali Z pangkat negatif 6 dipangkatkan 2 per X pangkat negatif 2 kali Y pangkat 6 kali Z pangkat 3 dipangkatkan lagi 3. Ini sama saja dengan sebelumnya, cuman bedanya tadi pembilang dan penyebut tadi itu dipangkatkan cuma 1, kalau sekarang dipisah. Pembilang ada pangkatnya, penyebut juga ada pangkatnya. Terus langkah pertama gimana? Sama, dikalikan pangkat yang di dalam dengan yang di luar. Kita coba X 2 kali 2 4 kali Y 3 pangkat 2 itu 6, lalu Z negatif 6 pangkat 2 atau kali 2 yaitu negatif 12 per, nah kalau yang bawah ini dipangkatkan 3 berarti dikalikan 3, jadi X negatif 2 kali 3 yaitu negatif 6, karena 2 kali 3 6, 2 nya negatif, 3 nya positif, negatif kali positif negatif, kali Y 6 kali 3 18 kali Z 3 kali 3 9 sama dengan 4 dikurangi negatif 6, jadi X 4 dikurang negatif 6. Oh, kayak gini. Ini sama saja dengan sebelumnya. Jadi mengacu ke sifat eksponen, A pangkat M dibagi A pangkat M, jadi A pangkat M dikurang N. Ya. Oke, lanjut. Lalu Y pangkat 6 dikali per, itu jadi pengurangan, atau dikurang 18 kali Z negatif 12 dikurang 9. Hasilnya gimana? Ya, tinggal dihitung, jumlahkan atau dikurang. 4 dikurang negatif 6. Ini negatif ke negatif itu positif, jadi 4 tambah 6. Jadi 10 kali
Y 6 kurang 18 ya, negatif 12 kali Z negatif 12 dikurang 9 berapa? Negatif 21. Langkah selanjutnya gimana? Sampai sini beres? Beres ya, tergantung ABCD juga. Kalau udah pilihan ganda, kalau esai ya sampai sini juga udah selesai mungkin ya, gimana gurunya. Cuman untuk langkah selanjutnya ini masih ada. Ini kesini aja ya. Sama dengan, karena nggak cukup sininya, sama dengan jadi X pangkat 10 per, kok kayak gini sih, ada pecahan lagi, sama dengan sebelumnya. Jadi mengacu ke sifat eksponen, 1 per A pangkat negatif A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Oke, 1 per itu jadi negatif, hasilnya negatif, jadi 1 per N-nya di sini A pangkat N, copy paste atau salin. Jadi di sini yang pangkatnya negatif yang mana nih? Y dengan Z. Ya udah tulis 12 dan 21. Cuman bedanya negatifnya tidak usah ikut. Begitu. Di sini untuk nomor 5 beda lagi nih bentuk soalnya. Diketahui A sama dengan negatif A sama dengan 1 per 2, B sama dengan 1, dan C sama dengan 1. Hasil dari A pangkat negatif 2 kali B kali C pangkat 3 dibagi A kali B pangkat 2 kali C pangkat negatif 1. Kalau ini sama saja dengan sebelumnya, dengan yang ini nih, yang kayak gini. Cuman bedanya kalau udah kalau sudah tidak bisa digimana-gimanakan, baru masukin angka yang seperti ini. Gimana sih? Oke, kita uji coba. Jadi sama dengan A pangkat negatif 2 kali B kali C pangkat 3 per A kali B pangkat 2 kali C pangkat negatif 1, jadi A pangkat negatif 2 dikurang, nah ini bukan kosong ya, ingat ini tuh ada pangkatnya yaitu 1, cuman 1 nggak usah ditulis, jadi emang sudah harus tahu sendiri itu. Ini A pangkat negatif 2 kurang 1 dikali B ini ada pangkatnya, jangan lupa berapa ya, 1 dikurang 2 dikali C 3 dikurangi negatif 1. Oke, 3 pernya jadi pengurangan, C nya kebetulan di sini negatif jadi negatif 1. Kita hitung A negatif 2 kurang 1 berapa nih? Negatif 3 kali B 1 kurang 2 negatif 1 kali C 3 dikurang negatif 1 berapa? Negatif kayak negatif positif, jadi 3 ditambah 1 4. Nah selanjutnya C pangkat 4 per A pangkat 3 kali B. Oke, mengacu ke sifat yang tadi, yang mana sih? Kalau lupa nih ditulis kembali, 1 per A pangkat negatif A pangkat N itu sama dengan A pangkat negatifnya. Oke, jadi negatifnya jadi 1 per A pangkat N, copy paste, cuman atau disalin, cuman jadi penyebut. Ini juga sama, pangkat negatif yang mana? Kebetulan di sini A dan B, yang positifnya di atas, yang negatif yang AB yang tadi, yang copy paste tadi, asalnya negatif jadi positif. Kok jadi hilang? Bukan hilang. Ini udah harus tahu sendiri. Kalau pangkat 1 itu nggak usah tulis. Nah, kalau udah seperti ini nggak bisa digimana-gimanain, kita masukkan yang tadi. Hanya 1 per 2, B sama dengan 1, lalu C sama dengan 1. Jadi sama dengan C-nya berapa nih? 1 pangkat 4 per A pangkat 3. A-nya berapa? 1 per 2 pangkat 3 kali B-nya 1. Ya udah, 1 pangkat 4 berapa? 1. Nah, di sini kalau pusing kita kembalikan lagi yang tadi nih. Kita kembalikan dulu seperti ini. Jadi 2 pangkat
negatif 1 pangkatkan 3 kali 1. Kalau pusing ya diginiin dulu lah, takutnya ngitung pecahan ada pangkatnya, takutnya pusing. Sebenarnya bisa aja langsungin, tapi nanti coba satu-satu ya. Jadi sama dengan 1 per 2. Negatif 1 kali 3 ini berapa? Negatif 3 kan? Kali 1. Oke, sama dengan 1 per 2 pangkat negatif 3. Kita balikin lagi seperti ini. 1 per 2 pangkat 3 kali 1, ataupun nanti kita kalikan biar 1 ini enggak ditulis kembali. Jadi 1 per 2 pangkat 3 itu berapa? 8 kali 1 per 8. Jadi 1 dibagi 1 per 8. Nah, ini berapa hasilnya nih? Yaitu 8. Kok bisa 8? Nih, kita mengulang ke SD. 1 dibagi 1 per 8. Menurut SD katanya tuh 1 baginya jadi kali, cuma dibalikin 1 per 8 jadi 8 per 1. 1 kali 8, 8 bagi 1, 8. Oke. Nah, yang tadi gimana nih? Kalau dilanjutin. Yang ini nih. Ini sama saja, hasilnya pasti 8. Cuman bedanya ada sifat eksponen yang A per B pangkat M, jadi A pangkat M per B pangkat M. Ada sifat yang eksponen seperti ini. Jadi kalau mengacu ke sini berarti ini 1 pangkat seperti itu. Ini bukan ya. Ini 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3 kali 1. Maaf. Sama dengan 1 pangkat 3 itu. Ini bukan 3 ya. 4 ya. Di sini 1 pangkat 4 itu 1 per 2 pangkat 3, 8. Nah. Oh, ini lupa nih. Nggak ketulis ini 1 per 2. Jadi di sini, ini maaf ya, salah coret. Harusnya gimana? Ini di sini aja ya. Sama dengan ini 1 pangkat 4 itu 1 per ini 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Ya, dikalikan 1. Ini ke sini ya. Sama dengan 1 per 1 pangkat 3 itu 1. 2 pangkat 3, 8. Jadi 1 per 8 kali 1, 1 per 8. Jadi 1 dibagi 1 per 8. Tuh, sama saja ya. Jadi sama dengan 8. Oke, mudah kan? Sekarang kita mengerjakan nomor 6. 5 dibagi 5 pangkat X kurang 3 dipangkatkan 2 sama dengan 3 akar 1 dibagi 125. Nilai X yang memenuhi persamaan di atas adalah, jadi maksudnya kita akan mencari X ini angkanya berapa. Jadi langkah kita yang pertama, kita buat penyebut di sini 5 pangkat X kurang 3 dihilangkan penyebutnya. Ataupun misalkan Bapak tulis dulu seperti ini. 5 dikali 5 negatif X kurang 3 dipangkatkan lagi 2. Oke, ngerti nggak? Nah, ini tuh mengacu ke sifat eksponen
yang seperti sebelumnya. 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat N. A pangkat negatif N, maaf. Nah, jadi asalnya positif, N-nya jadi negatif, cuman 1 pernya hilang. Ini juga sama, pernya hilang, namun dijadikan negatif. X kurang 3. Oke, ini sama dengan, nah kalau ini gimana? Nah, kita hilangkan akarnya. Jadi 1 per 125 pangkat 1 per 3. Oke. Langkah selanjutnya, kita akan memasukkan negatif ini ke X kurang 3 di sini. 5 dikali 5, negatif kali X, negatif kali negatif 3, jadi positif 3, pangkat 2. Sama dengan, oke, mengerti ini? Sekarang di sini, kita digimanakan coba? Ada yang tahu? Nah, betul, ininya kita buat pangkat dulu. 1 per 125 dibuat pangkat berapa? Ya, 5 pangkat 3, pangkatkan lagi 1 per 3. Oke, mengerti? Selanjutnya, kita akan mengalihkan pangkat yang di sini. 5 pangkat berapa ini? Ini bukan kosong, bukan 0, tapi pangkat 1. Kita tambahkan dengan yang di sini. 5 pangkat 1 ditambah negatif X tambah 3. Kok kayak gini? Ada yang tahu nggak? Nah, ini mengacu ke sifat eksponen juga sama. A pangkat M dikali A pangkat N. Sama dengan A pangkat M dikali N. Maaf, ini ditambah. Oke. Nah, di sini berhubung di sininya sama 5 dan 5, ini juga A dengan A, berarti A-nya jadi 1, ini 5-nya 2 jadi 1. Nah, kita hitung pangkatnya. 1 ditambah, tambahnya mengacu ke sifat eksponen, negatif X tambah 3. Oke, pangkat 2, ini dari soal di atasnya, sama dengan, ini kita buat sama seperti yang ini. 5 pangkat 3 atau mengacu ke sifat di sini. 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Jadi 5 pangkat negatif 3 dipangkatkan lagi 1 per 3. Oke, mengerti? Lanjut. Kita jumlahkan yang ini. 5. Nah, ini yang bisa dihitung yang mana? Yang ini ya, 1 tambah 3, 4, berarti negatif X tambah 4 dipangkatkan lagi 2. Sama dengan, nah negatif 3 ini kita kalikan dengan 1 per 3, karena mengacu sifat eksponen juga sama. A pangkat M dipangkatkan lagi N, jadi A pangkat M kali N. Oke, sehingga 5, negatif 3 kali 1, negatif 3 bagi 3, negatif 1. Ataupun 3 kali 1, 3 bagi 3, 1. Ini 3-nya negatif, 1 per 3 ini positif, negatif kali positif, negatif. Oke. Nah, berhubung ini angkanya sama 5, kita akan langsung gimana? Oh, belum. Kita kalikan dulu yang ini nih. Ya. Jadi maksudnya gimana? Nih, lihat. Negatif X kali 2. Jadi negatif 2X. 4 kali 2. Ini 8. Kok dikali? Kan mengacu sifat yang ini. Jangan lupa. Sama dengan 5 pangkat negatif 1. Nah, sekarang kita masuk ke yang tadi. 5-nya ini sama. Kita akan hitung yang pangkatnya. Negatif 2X tambah 8 sama dengan negatif 1. Kok hilang 5-nya? Karena kan kita nilai X yang memenuhi persamaan di atas. Kita akan mencari angka dari si X. Oke.
Jadi negatif 2x tambah 8 sama dengan negatif 1. Digimanakan lagi? Ya, negatif 2x sama dengan negatif 1. 8 pindah ruas, atau 8-nya pindah ke sini, awalnya positif jadi negatif. Sehingga negatif 2x sama dengan negatif 1 dikurang 8. Ya, betul, negatif 9. Sehingga x sama dengan negatif 9 dibagi, pindah ruas jadi min 2. Ini hasilnya. Jadi x itu adalah hasilnya min 9 per min 2. Ataupun bisa jadi di sini 4 1/2. Jadi positif karena ini negatif dibagi negatif, jadi hasilnya positif. Ini soal terakhir. Soal terakhir nomor 7. 15 P pangkat 5 dikali Q pangkat negatif 3 dibagi 3P pangkat 2 kali Q dikalikan Q pangkat 2 pangkatkan lagi 3. Ini caranya hampir sama dengan sebelum-sebelumnya, cuman bedanya ini ada ininya aja sih, 15/3 di sini. Jadi langkah pertama kita coret-coret dulu aja biar tidak pusing. 15 bagi 3, atau misalkan diperkecil, ini dibagi 3 dua-duanya. Ini 15 bagi 3 5, 3 bagi 3 1. Jadi di sininya atau sebelah sini lah bisa sama dengan 5P pangkat 5, oke, kali Q pangkat negatif 3, ini belum dihitung jadi tulis kembali, per ini 1P, satunya nggak usah ditulis, P pangkat 2 kali Q. Nah, kita akan ngitung yang ini. Jadi Q 2 pangkat 3, 2 dipangkat Q pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, jadi 2 kali 3 mengacu sifat eksponen yang tadi. Jadi 2 kali 3 berapa? 6. Tuh. Baru kita akan ngitung lagi ke sininya 5P pangkat 5 dikurang 2. Oke. Pembaginya ingat pembaginya jadi kurang, ini 2 kali Q negatif 3 dikurang 1, ini kali Q. Nah, ini nanti dulu aja, copy paste dulu atau salin dulu supaya tidak pusing. Sama dengan 5P 5 kurang 2 3 kali Q negatif 3 dikurang 1 negatif 4 dikali Q pangkat 6. Jadi sama dengan, kita akan hitung lagi yang mana ya, yang Q ini, karena P nya udah tidak punya teman, kita salin aja yang P nya, 5P pangkat 3 dikali Q min 4 negatif 4. Nah, ini kali berarti jadi tambah, mengikuti sifat eksponen yang tadi sebelumnya, tambah 6, sehingga jawabannya 5P pangkat 3 dikali Q min 4 negatif 4 tambah 6 berapa ya, 2. Ini nggak bisa dihitung lagi, berarti ini hasilnya. Oke, jadi soal eksponen dari nomor 1 sampai nomor 7 mungkin jadi bahan latihan buat kalian, bayangan bahwasanya cara pengerjaannya bisa seperti ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.